Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmatul Aini dengan NIM 21042196, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan dengan judul Teori Pembagian Kekuasaan serta Kekuasaan, Kewenangan, dan Legitimasi. Nah, ada beberapa yang bakal kita bahas. Yang pertama, filosofi kekuasaan, konsep kekuasaan negara, teori pembagian kekuasaan, kewenangan, legitimasi, asal-usul negara, teori kedaulatan negara, syarat negara, dan pemerintah umum. Yang pertama, konsep kekuasaan negara ialah kewenangan suatu negara untuk mengatur seluruh rakyat agar mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan dengan tujuan memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata. Yang kedua, filosofi kekuasaan. Kekuasaan ialah kekuatan yang digunakan agar sesuatu hal terjadi dengan cara disengaja, di mana pengaruh atau influencer merupakan apa yang digunakan saat kita menggunakan kekuasaan. Nah, teori pembagian kekuasaan. Di sini kita akan memakai menurut dua ahli. Yang pertama John Locke, yaitu kekuasaan dalam negara dibagi dalam organ-organ negara yang mempunyai fungsi yang sama. Ia membagi 3 macam kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Yang kedua, menurut Montesquieu, yaitu untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam 3 organ yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi. Kekuasaan ialah sarana atau peluang bagi seorang individu untuk mencapai keinginannya sekalipun harus menghadapi perlawanan dari orang lain dalam hubungan sosialnya. Kewenangan ialah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. Nah, Legitimasi ialah penerimaan masyarakat kepada pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik. Asal-usul negara. Negara terbentuk melalui 4 teori. Yang pertama, teori ketuhanan, yaitu negara terbentuk karena kehendak Tuhan. Yang kedua, teori perjanjian masyarakat, yaitu negara terbentuk karena adanya perjanjian antar masyarakat. Yang ketiga, teori kekuasaan. Negara terbentuk karena adanya kekuasaan yang kuat untuk mendirikan negara. Nah, yang keempat, teori hukum alam, yaitu negara terbentuk karena kehendak alam atau alamiah. Teori kedaulatan negara ialah teori ini menyatakan bahwa negara merupakan wewenang atau kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara di dalam satu sistem pemerintahan. Syarat negara dan pemerintahan umum. Yang pertama, syarat negara. Adanya rakyat, wilayah, kesatuan, organisasi politik, kedaulatan, dan ketetapan. Sedangkan syarat pemerintahan umum ialah adanya kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, tidak menyalahgunakan kewenangan, kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.